Bacakan. Ya, baik yang mulia. Silakan. Baik, yang mulia, kami mulai duplik kami ini. Tanggapan penasihat hukum atas jawaban jaksa penuntut umum duplik untuk dan atas nama terdakwa Cokputranto SIK dalam perkara pidana nomor dianggap dibacakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halaman pertama, Jakarta, 8 Februari 2023. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register nomor 805 Pitsus 2002 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankanlah kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan duplik atas jawaban penuntut umum atas pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Cokputranto dengan identitas sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Halaman kedua, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kepada kami tim penasihat hukum terdakwa Cokputranto untuk membacakan dan mengajukan duplik ini. Duplik ini kami susun sebagai suatu pembelaan yang berimbang sebagaimana tugas kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam suatu persidangan. Tapi yang perlu kami garis bawahi dan tegaskan bahwa kami tidak dalam posisi untuk membela terdakwa Cokputranto atas asumsi-asumsi belaka dan pertimbangan yang tidak didasarkan fakta yang sebenar-benarnya sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum dalam bagian pendahuluannya. Untuk itu, kami tidak akan menanggapi lebih jauh pendahuluan jaksa penuntut umum yang hanya memberikan framing kepada kami seolah-olah kami tidak memahami kasus masalah yang melibatkan terdakwa Cokputranto. Namun yang perlu jaksa penuntut umum pahami adalah pembelaan kami ini selalu kami dasarkan atas nilai-nilai kebenaran. Mohon maaf jika dalam kebenaran yang kami ungkapkan, jaksa penuntut umum tersinggung dengan menyatakan bahwa kami telah menyerang atau memfitnah laster terhadap profesinya sebagai aparatur penegak hukum, namun sebagai tanggung jawab profesi kami harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran meskipun terkadang kebenaran itu menyakitkan. Karena sekali lagi jaksa penuntut umum telah mengingkari kebenaran dalam repliknya dengan menyatakan objek perkara yaitu 2 unit DVR CCTV merek Jirens telah disita sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor 1776/PN per SID 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 terlampir. Di mana dalam lampiran yang mulia sudah kami baca, tidak pernah kami temukan 2 unit DVR CCTV tersebut. Kami lanjutkan bahwa kami tegaskan hal tersebut tidak benar, di mana setelah kami mencari dan meneliti penetapan Ketua PN Jakarta Selatan nomor 1776/PN.per.SID/2022/PN.JKT.sel tanggal 12 September 2022 berulang-ulang kali kami tidak menemukan 2 unit DVR CCTV merek Jilang Security sebagai barang bukti. Kiranya duplik yang telah kami susun ini dapat lebih memberikan gambar yang lebih terang dan lebih jelas mengenai persoalan perkara akuo, sehingga majelis hakim yang terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari nilai-nilai kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjutkan yang mulia. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan atas jawaban penuntut umum atas pembelaan atau pledoi terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang mulia. Setelah kami mendengar dan membaca kembali tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan kami atau yang biasa disebut sebagai replik dari jaksa penuntut umum, maka kami memberikan tanggapan kembali dalam bentuk duplik yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami ini, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 9 strip 1. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 9 strip 1 yang pada intinya menyatakan
Sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer di mana sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa adanya niat dan kehendak bersama antara terdakwa dengan terdakwa lainnya, mulai dari rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video. Kami tanggapi bahwa atas tanggapan tersebut secara nyata jaksa penuntut umum dengan sengaja menutup mata atas fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan. Kami menganggap argumentasi jaksa penuntut umum dimaksud bukanlah fakta, namun hanya asumsi semata. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kesamaan niat atau meeting of mind dengan terdakwa lainnya yang didukung oleh keterangan para saksi yang telah disumpah, maka hal tersebut menjadi fakta-fakta yang sebenarnya dalam perkara akuo, yaitu berdasarkan keterangan saksi Agus Nurpatria yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan Cuk Putranto adalah pada saat telah menyerahkan barang bukti di PR CCTV di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2022, kemudian besoknya tanggal 11 Juli 2022 diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk mengambil kembali di PR CCTV-nya. Selanjutnya, keterangan saksi Irfan Widianto yang menyatakan pada intinya bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 Juli 2022 tidak janjian dengan Cuk Putranto pada saat bertemu di Komplek Duren 3. Pertemuan tersebut terjadi secara spontan. Keterangan saksi Hendra Kurniawan yang menyatakan pada intinya bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan para terdakwa obstruction of justice untuk melaksanakan segala perintah dari saksi Ferdi Sambo. Jadi semua tindakan yang dilakukan para terdakwa sepenuhnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh saksi. Selanjutnya keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa tanggal 8 Juli 2022 kepada terdakwa Cuk Putranto hingga akhirnya skenario saksi terbongkar. Jadi saksi menerangkan Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Selanjutnya keterangan saksi Baikuni yang pada intinya menyatakan saksi dan Cuk Putranto tidak ada persekongkolan untuk mengkelabui atau menghalangi, menutupi penyidikan dan tidak ada niat adanya unsur kesengajaan karena pada awal saksi dan Cuk Putranto mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak. Selanjutnya keterangan saksi Heri Prianto yang merupakan ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan bahwa ahli menerangkan terdapat hard disk tetapi di PR tidak terbaca. Kemungkinan penyebabnya yang bisa terjadi karena benturan atau jatuh dan penyebab pastinya ahli tidak bisa memastikan. Jaksa penuntut umum telah berasumsi dan berimajinasi karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan terdakwa memiliki niat yang sama dan kehendak bersama dengan para terdakwa lainnya, khususnya dengan terdakwa Ferdi Sambo untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV komplek Duren 3 dan mengganti di PR CCTV tersebut. Jika jaksa penuntut umum ingin membuktikan kesamaan niat dan kehendak bersama, maka harus dibuktikan dahulu dari awal bahwa terdakwa mengetahui meninggalnya almarhum Brigadir Joshua karena penembakan bukan karena tembak-menembak atau skenario saksi Ferdi Sambo yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta. Jaksa penuntut umum juga berandai-andai di dalam menuntut terdakwa yang menyatakan mulai dari saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari CCTV komplek dan cara yang paling mungkin dan masuk akal yang dalam hal ini yang menunjukkan jaksa penuntut umum kebingungan dan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat dan kesengajaan untuk menghilangkan isi rekaman video CCTV tersebut. Maka jaksa penuntut umum dalam merumuskan adanya unsur niat dan kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan rekaman CCTV komplek Duren 3, menurut kami jaksa penuntut umum telah kewalahan dalam membuktikan argumentasinya. Karena berdasarkan keterangan ahli
Heri Prianto atau ahli forensik yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang merusak, menghilangkan isi rekaman, bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan, dan apa sebab-sebab terjadinya kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo. Selain itu, jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan teori secara lengkap mengenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena KUHP sendiri telah memberikan batasan antara perbuatan penyertaan dan menjalankan perintah jabatan sebagaimana kembali kami kutip teori dari pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam penjelasan R. Susilo halaman 73 huruf C yang menyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal sebagai berikut. C. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, bahwa terdakwa tidak terbukti secara bersama-sama dan memiliki niat yang sama dengan terdakwa lainnya untuk turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan pasal-pasal lainnya sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1 bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 10 paragraf 1 yang pada intinya menyatakan bahwa penasihat hukum mengaburkan fakta dan membentuk opini tentang peran terdakwa bukanlah yang mengganti DVR CCTV komplek Duren 3, teori pernyataan tidak semua pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur. Kami kaji bahwa perlu kami tegaskan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang bersangkut paut dengan terdakwa lainnya. Sehingga berdasarkan teori pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah terpenuhi unsur kesamaan niat atau meeting of mind dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan antara terdakwa dengan terdakwa lainnya sejak awal atau dari awal. Sehingga wajar jaksa penuntut umum menggunakan asumsi dan imajinasi untuk menempatkan terdakwa pada pasal 51 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan jaksa penuntut umum menolak mengakui fakta bahwa sejak awal pengetahuan terdakwa terkait peristiwa kematian almarhum Brigadir Yosua adalah peristiwa tembak-menembak atau yang dalam hal ini kami katakan sebagai sesat fakta dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga bagaimana mungkin jaksa penuntut umum dapat mengetahui, menentukan dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dalam hal ini kami kutip saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa tanggal 8 Juli kepada terdakwa Cuputanto hingga akhirnya skenario saksi terbongkar. Jadi saksi menerangkan Cuputranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Dengan adanya kesesatan atas fakta yang diketahui oleh terdakwa atau telah terjadi tembak-menembak dengan fakta yang sebenarnya yaitu penembakan, seharusnya jaksa penuntut umum mengetahui dari fakta tersebut sebagaimana telah terbukti juga dalam fakta persidangan, maka tidaklah tepat untuk menempatkan terdakwa sebagai orang yang turut serta atas mengaburkan fakta meninggalnya almarhum Brigadir Yosua. Selanjutnya, poin ketiga, tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip 1 yang menyatakan terdakwa tidak menolak atau melawan permintaan tersebut, malah terdakwa tanpa adanya paksaan atau absolute dueng vis absoluta, serta terdakwa menyadari dan menginsapi akibat dari tindakannya mengambil DVR CCTV dari pos security komplek Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTV tersebut menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Kami sangat tidak sependapat dengan dalil replik jaksa penuntut umum ini karena faktanya terdakwa pada saat menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo berada di ruang kantor Kadipropam saksi Ferdi Sambo di waktu jam dinas dan saksi Ferdi Sambo pada saat itu menggunakan pakaian dinas sehingga terdakwa menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah mencoba menolak atau dengan kata lain dengan menyatakan tidak apa-apa jenderal di kopi dan dilihat isinya, dan adanya tekanan dari saksi Ferdi Sambo menyatakan kepada terdakwa, sudah kamu lakukan saja, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Dan terdakwa dengan kondisi takut dan tertekan menjawab siap jenderal. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, jaksa penuntut umum dengan sengaja mengabulkan dan menolak fakta dengan membangun opini yang tidak berdasar pada fakta persidangan bahwa terdakwa dianggap tidak menolak atau melawan terhadap perintah saksi Ferdi Sambo selaku Kadipropam pada saat itu. Sehingga jaksa penuntut umum sama sekali masih menggunakan asumsi-asumsi dalam menguraikan kesalahan terdakwa yang tidak berdasarkan fakta-fakta. Kembali kami menguraikan fakta-fakta persidangan kiranya dapat membantu jaksa penuntut umum untuk mengingat kembali, yaitu berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada intinya menyatakan saksi meminta Cuk Purtanto untuk mengkopi dan melihat isinya, bahwa saksi menerangkan Cuk Purtanto tidak akan berani melawan atau membantah perintah saksi Ferdi Sambo selama menjadi bawahannya, bahwa menurut saksi perintah saksi tertulis maupun lisan pasti mereka jalankan dan takut menolak perintah tersebut. Selanjutnya kami kutip keterangan terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk kamu ambil CCTV-nya, lalu kamu lihat dan kopi isinya. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa bertanya, mohon izin jenderal, apakah tidak apa-apa kalau saya lihat dan kopi isi rekamannya? Dan dijawab saksi Ferdi Sambo, jangan banyak tanya, lakukan saja, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip kedua, jaksa penuntut umum telah mengelabuhi fakta bahwa tanggal 10 Juli 2022 DVR CCTV atas inisiatif terdakwa dengan itikat baik telah diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan guna mengungkap perkara, dan pada tanggal 13 Juli 2022 juga telah diterima oleh penyidik Polres Jakarta Selatan yang diserahkan ke Puslapor Polri pada tanggal 14 Juli 2022. Sehingga kami memaklumi karena hal itu merupakan tugas dari jaksa penuntut umum untuk menuntut, sehingga hal yang merugikan jaksa penuntut umum dan menguntungkan bagi terdakwa pasti tidak akan diungkapkan. Dan hal ini yang tidak diungkapkan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pada keterangan saksi-saksi penyidik Polres Jakarta Selatan yang telah terungkap dalam persidangan, menyatakan bahwa tindakan terdakwa Cuk Purtanto membantu dan tidak mempersulit penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan diketahui juga terkait administrasi Polres Jakarta Selatan tidak dibuat sesuai prosedur dengan alasan minimnya sumber daya penyidik. 4. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13 yang menyatakan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik dengan mengganti DVR CCTV yang diganti dengan yang baru tanpa seizin warga komplek Duren 3. Kami heran dengan sikap jaksa penuntut umum yang tidak konsisten antara dakwaan dan tuntutannya. Apakah persoalan terganggunya sistem elektronik maka yang menjadi korban adalah warga komplek atau penyidikan perkara 3040? Jika saat ini dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menyatakan yang menjadi korban adalah warga komplek, maka dapat dipastikan hal tersebut adalah asumsi semata dikarenakan sampai dengan adanya duplik saat ini
tidak ada satupun warga komplek yang merasa dirugikan baik dari keterangan saksi dan bukti-bukti bahwa tidak adanya laporan atau keluhan dari warga komplek terkait pengamanan DVR CCTV. Jaksa penuntut umum juga berkali-kali telah mengesampingkan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Irfan Widianto mendapatkan perintah untuk mengganti DVR CCTV komplek Duren 3. Di sisi lain, terdakwa tidak mendapat perintah apapun untuk mengganti dan mengantarkan DVR CCTV tersebut ke Polres Jakarta Selatan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta persidangan. Oleh sebab itu, tindakan mengamankan yang dilakukan atas inisiatif dan secara spontan oleh terdakwa untuk menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan agar tidak disalahgunakan merupakan fakta persidangan yang tidak bisa lagi dibantah. Karena berdasarkan fakta persidangan, saksi dari penyidik Polres Jakarta Selatan mengakui tindakan penyitaan dibuat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya atau dalam hal ini dikatakan sebagai backdate. Bahwa dengan tidak dibukanya plastik oleh terdakwa sudah menjadi fakta persidangan, maka tidak ditemukan adanya niat terdakwa dengan sengaja untuk menghapus isi DVR CCTV tersebut. Bahwa selain itu, berdasarkan Undang-Undang ITE, terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 33 Undang-Undang ITE dikarenakan unsur-unsur dari tindakan apapun dalam pengertian pasal 33 haruslah dilakukan dalam lingkup cyber, virtual, atau tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul SHM IMM dalam bukunya Cyberspace atau Cybercrimes atau Cyber Law, tinjauan aspek hukum pidana halaman 242. Selain itu, jaksa penuntut umum sampai dengan saat ini juga tidak dapat menemukan siapapun dari terdakwa lainnya atau bahkan tidak ditemukan dalam diri terdakwa apa dan siapa sebenarnya yang melakukan pengerusakan DVR CCTV tersebut. Karena pada saat pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat menemukan fakta adanya kesengajaan atas terganggunya sistem elektronik yang dimaksud. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. 5. Sepakat dengan tanggapan jaksa penuntut umum dalam poin 5 halaman 14 repliknya sebatas kalimat yang menyatakan bahwa tindakan penyitaan harus dilakukan dengan surat penyitaan dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Namun, sangat disayangkan jaksa penuntut umum tidak memahami secara utuh mengenai benda-benda yang dapat diletakkan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 KUHP yang secara limitatif dinyatakan, yaitu yang dapat dilakukan penyitaan adalah a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dilakukan. Jaksa penuntut umum tidak bisa menafikan dan memungkiri bahwa perkara Wakuo beririsan dengan perkara 340. Untuk itu, dengan pengalaman jaksa penuntut umum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang mendalami hukum pidana, tentunya sudah memahami bahwa DVR CCTV Pos Satpam sebagai objek perkara Akuo tidak termasuk salah satu kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 KUHP jika dihubungkan dengan perkara 340 karena letaknya di luar tempat kejadian perkara TKP yang tidak menunjukkan peristiwa hilangnya nyawa almarhum Joshua. Justru jaksa penuntut umum mencoba menutupi fakta bahwa terdakwa Cuk Putranto dengan inisiatifnya yang baik pada tanggal 9 Juli mengamankan DVR CCTV guna kepentingan penyidik dengan cara mengantarkan DVR CCTV tersebut kepada penyidik pada tanggal 10 Juli 2022 guna membuat terang suatu peristiwa pidana. Namun sangat disayangkan penyidik Polres Jakarta Selatan pada saat itu tidak membuat surat perintah penyitaan dan mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka tidak adil
jika penyidik Polres Jakarta Selatan tidak menjalankan kewajibannya tersebut, lantas kemudian dibebankan dan ditimpakan kepada terdakwa. Untuk itu, kami beranggapan bahwa jaksa penuntut umum telah memotong fakta dan membuat fakta secara tidak utuh, padahal proses persidangan pidana asasnya adalah mencari kebenaran material atau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, apabila tindakan jaksa penuntut umum dalam memotong fakta dan tidak membuat fakta secara utuh dibiarkan secara terus-menerus, maka dapat diyakinkan bahwa saat ini semua orang dapat dipidana dengan cara menyampingkan landasan perbuatan, alasan perbuatan dilakukan, dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Kami beranggapan bahwa jaksa penuntut umum mencoba membuat sisi lain perkara ini dengan tidak menghubungkan atau melepaskannya kaitan perkara ini dengan perkara 340 dengan cara membuat sudut pandang lain, yaitu suatu perbuatan fisik dalam hal ini memindahkan DVR CCTV tanpa harus ada kaitannya dengan perkara 340, maka terdakwa telah melakukan tindakan terganggu DVR CCTV sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE, yang salah satu unsurnya adalah tindakan apapun yang harus dimaknai sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rito Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, halaman 242, yang faktanya terdakwa Cuk Putranto dalam melakukan tindakan fisik bukan merupakan sebagai tindakan di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan dan BAP ahli Roni yang menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak pernah diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE, dan berdasarkan fakta persidangan ahli Roni juga menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE, padahal ahli Roni merupakan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 6. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poinnya ke-6, bahwa kami tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada poin ke-6 halaman 14 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan pelaku turut serta lainnya berakibat: pertama, terganggunya CCTV Komplek Polri Duren 3 sebagai suatu sistem elektronik; kedua, rusaknya DVR Komplek Polri Duren 3 sehingga tidak dapat diakses lagi untuk melihat dokumen atau informasi yang ada dalam DVR CCTV tersebut; dan ketiga, hilang atau rusaknya dokumen dan atau informasi elektronik yang ada dalam DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 yang seharusnya dokumen elektronik tersebut terdiri dari rekaman video selama 7 hari, hanya tersisa beberapa saat saja. Di sini terlihat jelas bahwa jaksa penuntut umum sedang membangun kesimpulan yang berdasarkan pada asumsi dan imajinasi semata. Dikarenakan tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan, maka oleh karena itu izinkan kami membantah dalil jaksa penuntut umum sebagai berikut. Pertama, terdakwa Cuk Putranto tidak dapat disebut sebagai pelaku turut serta seperti penjelasan kami sebelumnya, dikarenakan tidak ada kesamaan niat, meeting of mind, dan tidak ada kehendak atau maksud atau okmer untuk membuat terganggunya suatu sistem elektronik CCTV. Tujuan satu-satunya dari terdakwa Cuk Putranto yaitu hanya untuk mengamankan DVR CCTV dan diberikan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2022. Apabila yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah tindakan mengambil kembali pada tanggal 11 Juli 2022, maka sudah jelas tindakan tersebut dilaksanakan atas perintah saksi Ferdi Sambo yang dianggap terdakwa merupakan perintah kedinasan dan dalam tekanan, sehingga sudah tentunya memenuhi unsur pasal 51 KUHP sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan kami. Kedua, berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti surat puslapor, tidak dapat diketahui apa penyebab kerusakan, siapa yang merusak, dan bagaimana cara dirusak. Oleh sebab itu, tuduhan dirusaknya DVR CCTV dikarenakan tindakan terdakwa adalah tuduhan yang tanpa disertai oleh bukti-bukti yang akurat atau fitnah dan tidak pernah menjadi fakta persidangan. Ketiga, bahwa jaksa penuntut umum telah membuat asumsi dan imajinasi dengan menutupi fakta sebenarnya, di mana tidak ada satupun saksi warga Komplek Polri yang menyatakan membutuhkan video rekaman selama 7 hari. Selain itu, dikarenakan perkara akuo beririsan dengan perkara 340, tidak ada protes apapun atas hilangnya video rekaman 7 hari, dan bahkan video rekaman berdurasi 2 jam telah cukup sebagai bukti baik dalam persidangan perkara 30 dan persidangan ini. Oleh sebab itu, alasan jaksa penuntut umum menjadi tidak relevan dengan perkara akuo dan hanya mencoba mencari-cari kesalahan terdakwa untuk mempertahankan dakwaan dan tuntutannya serta mempengaruhi persidangan. 7. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin ke-7 karena keliru dan tidak berdasarkan pada hukum.
bahwa jaksa penuntut umum tetap bertahan dan memaksakan argumentasinya yang menyatakan, sebagai salah satu syarat yang paling penting, perintah tersebut adalah perintah yang sah. Perintah sah memiliki makna perintah yang sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, jika suatu perintah adalah sah, maka tidak mungkin suatu perbuatan menjadi tidak sah. Maka tidak mungkin juga ada perlindungan bagi yang disangkakan melanggar perbuatan tersebut sebagai dimaksud dalam pasal 51 KUHP. Bahwa sudut pandang perintah haruslah dilihat dari dua sisi, yaitu dari atasan yang memberi perintah dan dari sisi bawahan yang menjalankan perintah. Maka melihat terdakwa Cuk Putranto haruslah dilihat dari sudut pandang sebagai bawahan yang tidak bisa menolak perintah atasan dan tidak dalam kehendak bebas, di mana hal tersebut bersesuaian dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 194 PK Pitsus 2010 yang membebaskan terpidana dengan pasal 51 ayat 1 KUHP dikarenakan terpidana hanya menjalankan perintah atasan walaupun tidak mempunyai kewenangan dalam tugas perintahnya, seperti yang kami kutip sebagai berikut. Walaupun terpidana hanya berwenang untuk menyimpan buku rekening dana proyek PDSE PKPS BBM, namun terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk membeli mobil ambulans dan anggaran pembelian aksesoris mobil dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati. Perbuatan mana terhadap pasal 51 ayat 1 tidak dapat dipidana. Di mana terpidana sebagai bawahan tidak mempunyai pilihan untuk menolak karena terpidana hanya menerima perintah. Walaupun terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk membeli mobil ambulans dan anggaran pembelian aksesoris mobil dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati, sehingga yang bertanggung jawab adalah bupati. Selain itu, terdakwa Cuk Putranto juga telah memenuhi unsur pasal 51 ayat kedua, dikarenakan terdakwa Cuk Putranto telah beretikat baik dan menganggap perintah yang diberikan merupakan perintah kedinasan sebagaimana jaksa penuntut umum telah ketahui. Dalam pemberian perintah tersebut, terdakwa Cuk Putranto telah berupaya menolak perintah dimaksud dengan mengatakan, mohon izin jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan diisinya. Dan saksi Ferry Sambo mengatakan dengan keadaan marah, sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 176 PK garing Pitsus garing 2012 yang memberikan putusan lepas onslak dengan alasan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut. Bahwa ternyata karena loyalitas pemohon tinggi dan tidak mampu melanggar perintah atasan, maka pemohon melaksanakan perintah atasan tersebut sebagaimana pasal 51 ayat kedua. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan lagi diketahui hal sebagai berikut. A. Terdakwa Cuk Putranto diperintah oleh saksi Ferry Sambo di tempat kerja, waktu kerja, dan menggunakan kepakaian kedinasan, sehingga perintah tersebut dianggap merupakan perintah kedinasan. B. Terdakwa Cuk Putranto diperintah dengan amarah oleh atasannya yaitu saksi Ferdy Sambo untuk mengambil, mengkopi, dan melihat isi rekamannya. C. Terdakwa Cuk Putranto adalah bawahan yang loyal terhadap atasannya yang dibuktikan dengan tindakan sigap dan tanggap dalam menjalankan tugasnya sebagai Supri Kadif Propam. D. Terdakwa Cuk Putranto tidak dalam kehendak bebas dan tidak mampu melanggar perintah atasan dalam melakukan perbuatan dimaksud. E. Terdakwa Cuk Putranto berupaya menolak dan bertanya kepada saksi Ferdy Sambo dengan kata-kata, mohon izin jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan isinya, dan saksi Ferdy Sambo mengatakan dengan keadaan marah, sudah, lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap jenderal. Maka menurut Edi O.S. Hayret dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 280, tidak ada gunanya menjatuhkan pidana terhadap seorang yang melaksanakan perintah jabatan. Yang selengkapnya kami ikutikan sebagai berikut. Tidak kami bacakan bahasa Latinnya. Demikian suatu postulat dasar yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Oleh karena itu, menurut Theory of Pointless Punishment, seperti yang telah diuraikan pada awal bab ini, tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dengan patuh. Dengan demikian, sudah sepatutnya terdakwa Cuk Putranto tidak dapat dipidana dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP ayat 1 maupun ayat kedua. 8. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin ke-8 yang menyatakan justru dari rekaman CCTV Posapam didapatkan informasi bahwa Joshua bukan tewas dalam peristiwa tembak-menembak dengan Baradae dan telah meninggal saat saksi Ferdy Sambo datang ke TKP. Bahwa isi rekaman di CCTV sudah tidak menjadi relevan lagi karena jaksa penuntut umum tidak mau mempertimbangkan atau menolak fakta bahwa laporan polisi perkara Akuo dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022
Sementara informasi Joshua meninggal setelah kedatangan saksi Ferdi Sambo telah diketahui sebelum adanya laporan polisi tersebut yang diketahui dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut. A. Barada Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf masing-masing telah mengakui peristiwa sebenarnya pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2022 sebelum adanya laporan polisi perkara Akuo pada tanggal 9 Agustus 2022. Maka dengan demikian, skenario saksi Ferdi Sambo tiba di rumah setelah terjadi tembak-menembak telah terbantahkan sebelum adanya laporan polisi perkara Akuo. B. Saksi Ferdi Sambo telah mengakui pada tanggal 8 Agustus 2022 bahwa peristiwa tembak-menembak adalah skenario dan cerita bohong. Dirinya pun mengakui peristiwa sebenarnya. Maka dengan demikian, skenario saksi Ferdi Sambo tiba di rumah setelah terjadi tembak-menembak telah terbantahkan dengan sendirinya sebelum adanya laporan polisi perkara Akuo. C. Terdakwa Cuk Putranto telah menceritakan, menjelaskan, dan mempresentasikan isi dari video rekaman yang ditontonnya pada tanggal 7 Agustus 2022 kepada salah satu pimpinan Polri yang dibuatkan surat pernyataannya pada tanggal 8 Agustus 2022. Maka dengan demikian, skenario saksi Ferdi Sambo tiba di rumah setelah terjadi tembak-menembak telah terbantahkan dengan sendirinya sebelum adanya laporan polisi perkara Akuo. Bahwa selain itu, kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang berasumsi dan mengarahkan dalam menyusun repliknya pada poin 8 halaman 16 yang menyatakan, justru dari rekaman CCTV Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 yang kameranya mengarah ke TKP Rumah Saguling nomor 46, didapatkan informasi bahwa Joshua bukan tewas dalam peristiwa tembak-menembak dengan Barada E dan telah meninggal saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP yang seolah-olah dikonstruksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Barada E adalah self defense atau pembelaan diri. Maka terlihat sekali lagi jaksa penuntut umum mempunyai kebiasaan berimajinasi dan mengarahkan dalam repliknya dengan tujuan agar asumsinya seolah-olah benar sesuai dengan fakta sebenarnya. Oleh karena itu perlu kami tanggapi secara tegas bahwa A. Sebagaimana diketahui dalam persidangan 340 masih belum terungkap apakah saksi Ferdi Sambo ikut menembak atau tidak yang berdasarkan pada keterangan para saksi maupun pembuktian yang ada. B. Isi dari video rekaman CCTV yang dimaksud yang telah dipertontonkan di persidangan dan bahkan telah tersebar di berbagai media online tidak ada yang menunjukkan adanya peristiwa penembakan maupun tembak-menembak di dalam rumah. C. Dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa peristiwa penembakan terhadap almarhum Joshua hanya berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan bukan berdasarkan pada isi dari video rekaman CCTV. Kemudian lanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. 9. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 9 halaman 17 jawaban penuntut yang mendalilkan sebagai berikut. Kami sudah menyatakan saat DVR diganti dengan yang baru yang dilakukan oleh terdakwa dengan pelaku lainnya, maka sistem elektronik berupa CCTV Komplek Polri Duren 3 terganggu dan dokumen atau informasi elektronik yang ada dalamnya menjadi rusak, sebagian besar terhapus dan tidak dapat diakses lagi. Fakta ini terbantahkan bahwa dalam persidangan yang terhormat ini telah terbukti dan terungkap fakta-fakta yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah jelas dan tegas bahwa terdakwa Cuk Putranto tidak mengetahui adanya pergantian DVR CCTV yang ada di pos Satpam Komplek Duren 3. Namun terdakwa hanya menerima DVR CCTV dari saksi Irfan Widianto sehingga dalil jaksa penuntut umum yang menyatakan diganti dengan yang baru yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Bahwa jelas dan tak terbantahkan, jaksa penuntut umum menolak fakta dalam replik Akuo, di mana jelas dan tak terbantahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan garing atau sistem komunikasi elektronik. Maka kami menjadi heran apabila jaksa penuntut umum selaku aparat penegak hukum masih berpendapat terkait arti sistem elektronik di luar dari apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang dan menafsirkan yang tidak sesuai dengan makna serta tujuan undang-undang ITE dibuat. Maka dengan demikian kami menyadari bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 UU ITE
yang salah satu unsurnya adalah tindakan apapun yang harus dimaknai sebagai tindakan di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitopul SH IMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Cuk Putranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan yang dilakukan dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya terhadap dalil jaksa penuntut umum yang mendalilkan dokumen atau informasi elektronik yang ada dalamnya menjadi rusak sebagian besar terhapus dan tidak dapat diakses lagi adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Karena pada faktanya telah jelas dan tidak terbantahkan dalam persidangan yang terhormat ini bahwa saksi ahli Heri Prianto atau ahli digital forensik dalam persidangan tanggal 29 Desember 2022 dan berdasarkan pada alat bukti surat puslapor tidak dapat menentukan siapa yang merusak atau menghilangkan isi rekaman. Bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan? Dan apa sebab-sebab terjadi kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo? Bahkan puslapor sendiri tidak pernah melakukan pemeriksaan dan tidak menyatakan apakah benar tindakan terdakwa Cuk Putranto untuk mengganggu dan menjadi tidak dapat digunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud. 10. Menolak dengan tegas, tidak dan sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 10 halaman 17 yang mendalilkan sebagai berikut. Apapun isi video yang dilihat oleh terdakwa tidak dapat menghilangkan fakta bahwa telah terjadi penggantian DVR dari CCTV komplek Polri Duren 3 yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik CCTV komplek Polri Duren 3. Maka telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalil jaksa penuntut umum dalam replik akuo merupakan dalil yang kehilangan akal dan terkesan menyampingkan maksud dan tujuan dilakukan laporan polisi model A yang dilakukan oleh saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom. Sebagaimana laporan polisi nomor LP-A-0446-8 Romawi -2022-SPKT-dit Siber Bareskrim tertanggal 9 Agustus 2022. Karena maksud dan tujuan laporan polisi tersebut dibuat karena dianggap adanya perbuatan menghalangi proses penyidikan yang sedang dilakukan sehingga menjadi terhambat yang diakibatkan oleh rusak atau hilangnya barang bukti sebagai alat bukti dalam perkara 340. Dan bahkan dalam persidangan telah terungkap bahwa saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom dalam persidangan tanggal 24 November 2022 tidak meminta tanda terima penyerahan barang bukti puslapor dari Polres Jakarta Selatan dan tidak mengetahui dasar pemeriksaan barang bukti DVR CCTV di puslapor sejak tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2022. Karena berdasarkan keterangan pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom bahwa surat perintah pemeriksaan baru keluar tanggal 28 Juli 2022 dan saksi pelapor Kompol Aditya Cahya Sumunur Eskom hanya mendengarkan keterangan lisan dari puslapor tanpa adanya alasan yang jelas apakah DVR dimaksud dirusak atau dihilang. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto atau ahli digital forensik dalam persidangan tanggal 29 Desember 2022 telah jelas dan tidak terbantahkan yang berdasarkan pada hasil puslapor sendiri bahwa puslapor tidak dapat menentukan siapa yang merusak atau menghilangkan isi rekaman, bagaimana file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan, dan apa sebab-sebab terjadinya kerusakan terhadap DVR CCTV yang menjadi objek perkara akuo. Kami beranggapan bahwa jaksa penuntut umum mencoba dan berusaha dengan asumsi atau imajinasi yang dibuat untuk tujuan tidak menghubungkan atau melepaskan perkara ini dengan perkara 340.
dengan cara mengarahkan suatu perbuatan fisik, dalam hal ini memindahkan DVR CCTV atau tidak mengkaitkan dengan perkara 340, agar terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan sistem elektronik yaitu DVR CCTV terganggu sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 UU ITE. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tidak memahami secara menyeluruh unsur-unsur pasal 33 UU ITE, yang salah satu unsurnya tindakan apapun harus dimaknai sebagai tindakan yang harus terjadi di dalam ruang cyber atau tindakan virtual atau tindakan di dunia maya, sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Heri Subiakto, dan Joshua Sitopul SHIMM dalam bukunya Cyberspace, Cyber Crimes, Cyber Law, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, halaman 242. 11. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 11 halaman 17 sampai dengan halaman 18 jawaban yang mendalilkan sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Cuk Putranto SIK maupun yang lainnya seharusnya mengambil langkah hukum, yaitu menceritakan keadaan sebenarnya kepada yang berwajib dan bukan malah saling meyakinkan dengan mempertanyakan kepada saksi Baikuni SIK dengan berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni SIK menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karopaminal. Saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, "Bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Bahwa sangat terlihat jelas jaksa penuntut umum tidak cermat atau tidak jeli terhadap dakwaan dan tuntutannya, serta tetap mempertahankan dan menolak fakta persidangan atau melawan fakta yang sudah diketahui umum. Karena sidang perkara ini diikuti oleh masyarakat luas, walaupun dalam bentuk tidak disiarkan langsung, namun semua fakta sidang tetap merupakan fakta yang sulit untuk dipungkiri dan tidak boleh dikesampingkan yang hanya berdasarkan pada asumsi dan imajinasi. Hal tersebut kami tanggapi sebagaimana telah terungkap dalam persidangan. A. Bahwa yang menyampaikan untuk meneruskan perintah saksi Ferdi Sambo terkait tidak boleh membocorkan adalah saksi Arif Rahman Arifin, bukan saksi Baikuni Wibowo. B. Bahwa yang mempertanyakan atas meneruskan perintah saksi Ferdi Sambo tersebut adalah saksi Baikuni Wibowo, bukan terdakwa Cuk Putranto. C. Bahwa keadaan dimaksud jaksa penuntut umum tidak jelas apakah terkait dengan peristiwa kedatangan Ferdi Sambo dan almarhum Joshua masih terlihat atau peristiwa yang terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Dan D. Bahwa terdakwa Cuk Putranto baru mengetahui cerita yang sebenarnya pada tanggal 6 Agustus 2022, sehingga bagaimana mungkin terdakwa Cuk Putranto dapat menceritakan keadaan sebenarnya yang kepada yang berwajib sebelum tanggal 6 Agustus 2022. Jaksa penuntut umum tidak mau mengakui fakta bahwa dalam kurun waktu tersebut keadaan terdakwa Cuk Putranto menjadi kebingungan. Namun kebingungan terdakwa Cuk Putranto hanya sebatas apakah saksi Ferdi Sambo tiba tembak-menembak sesama ajudan belum terjadi atau sudah terjadi. Tidak ada terbesit satu pikiran pun bahwa peristiwa sebenarnya adalah penembakan terhadap almarhum Joshua. Dikarenakan terdakwa Cuk Putranto begitu diyakinkan bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak. Karena dalam rekonstruksi Polda Metro Jaya yang melibatkan penyidik Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya, tim Innafis, tim Puslapor dan dihadiri secara langsung oleh Direktur Kriminal Umum Bareskrim Polri yang dengan segudang peralatannya untuk mengukur dan menganalisa olah TKP, dan kesimpulannya pada saat itu adalah benar telah terjadi peristiwa tembak-menembak antar ajudan di rumah saksi Ferdi Sambo. Maka pada saat sudah ada pengakuan dari Barada Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf dan saksi Ferdi Sambo sendiri dalam kurun waktu tanggal 5 sampai 8 Agustus 2022, sebelum adanya laporan polisi perkara ini yaitu tanggal 9 Agustus 2022, terdakwa Cuk Putranto pada tanggal 7 Agustus 2022 dengan itikat baik telah menceritakan, menjelaskan
dan mempresentasikan isi rekaman video yang ditontonnya kepada tim sus. Jikalau sejak awal terdakwa Cuk Putranto dianggap mengambil peran dalam menutupi peristiwa sebenarnya dan berkomplot dengan bersama saksi Ferdi Sambo untuk membohongi masyarakat, sudah pasti terdakwa Cuk Putranto tidak mau mengambil sikap yang bertolak belakang dengan skenario kebohongan itu sendiri. Namun terdakwa Cuk Putranto mengambil sikap untuk menceritakan, menjelaskan, dan mempresentasikan isi rekaman video yang ditontonnya kepada tim sus tanpa harus menutupi fakta isi rekaman tersebut. Dan hal tersebut merupakan bagian dari langkah hukum yaitu menceritakan keadaan sebenarnya kepada yang berwajib, sebagaimana argumentasi jaksa penuntut umum. 12. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 12 halaman 19 sampai dengan halaman 20 yang mendalilkan sebagai berikut. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dalam hal ini kami tidak akan menanggapinya karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian dilakukan analisa yuridis sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan kami, maka kami menyimpulkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa telah jelas dan tak terbantahkan dalam dalil jaksa penuntut umum tersebut, terlihat jaksa penuntut umum terkesan hanya memaksakan kehendaknya dan menyimpulkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun jaksa penuntut umum sendiri mengesampingkan apa yang diamanatkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dan mempunyai pendapat atau menafsirkan yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan dari Undang-Undang ITE tersebut. Sehingga apabila jaksa penuntut umum merupakan seorang aparatur penegak hukum, maka sudah seharusnya mengikuti dan menerapkan apa yang ada di dalam aturan undang-undang yang berlaku, namun tidak mengartikan atau menafsirkan dengan semena-mena yang telah tertuang dalam aturan undang-undang tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan dan BAP ahli Roni telah menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak pernah diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan berdasarkan persidangan juga, ahli Roni menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Padahal ahli Roni merupakan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. 13. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam 13 halaman 20 yang intinya mengatakan, kami tidak akan menanggapinya karena terkait administrasi penyitaan bukan bagian dari pembuktian material di persidangan, melainkan termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan sebagaimana ketentuan KUHP. Alangkah baiknya pada saat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, pada saat itu mengajukan keberatan. Bahwa jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan dan tuntutan menegaskan terdakwa Cuk Putranto tidak memiliki surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, dan berita acara penyitaan. Begitu juga dalam persidangan, jaksa penuntut umum selalu bertanya kepada terdakwa lainnya yang menjadi saksi, apakah dalam mengamankan dan mengambil DVR CCTV memiliki surat perintah? Seharusnya jaksa penuntut umum juga harus memahami syarat formil seperti diatur dalam pasal 75 KUHP. Dari suatu benda atau barang yang akan digunakan sebagai barang bukti di dalam persidangan, bukan malahan menyalahkan administrasi di tingkat penyidikan. Sebelum jaksa penuntut umum menyatakan berkas atau dokumen dari penyidik
lengkap atau P21, jaksa penuntut umum seharusnya memeriksa dengan cermat atau jeli kelengkapan dari berkas atau dokumen yang disajikan oleh penyidik. Apabila kurang lengkap berkas atau dokumen yang disajikan oleh penyidik, maka seharusnya jaksa penuntut umum harus mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi atau P19. Tentunya dengan catatan dari jaksa penuntut umum berkas apa yang kurang dan harus dilengkapi. Dan apabila jaksa penuntut umum telah memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan menyatakan lengkap atau P21, kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Karena sifat barang bukti sangat menentukan dan mendukung telah terjadinya suatu peristiwa pidana dan dapat dinyatakan terdakwa dipidana atau tidak dapat dipidana. Maka kami sampaikan berdasarkan keterangan saksi pelapor dan para saksi-saksi dari Polres Jakarta Selatan dalam persidangan yang intinya menyatakan bahwa A. Tidak meminta tanda terima penyerahan barang bukti puslapor dari Polres Jakarta Selatan sebagaimana keterangan saksi pelapor Aditya Cahya Sumunar. B. Tidak mengetahui dasar pemeriksaan barang bukti di VR CCTV di puslapor sejak 14 Juli 2022 hingga 28 Juli 2022 sebagaimana keterangan saksi pelapor Aditya Cahya Sumunar. C. Untuk administrasi terkait seluruh barang bukti pada saat itu belum dibuatkan dikarenakan sumber daya penyidik Polres Jakarta Selatan yang sedikit sesuai dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel. D. Maka saksi menerangkan akan membuat dan mengusulkan administrasi seluruhnya untuk barang-barang bukti sebagaimana keterangan saksi Rifaizal Samuel. E. Pada saat dikirim ke Puslapor tanggal 14 Juli 2022 selama proses penyidikan yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari Puslapor belum memberikan hasilnya dan terhadap DVR CCTV belum dilakukan penyitaan sebagaimana keterangan saksi Rifaizal Samuel. F. Setelah pengecekan DVR CCTV tersebut dibungkus plastik dan dilabel. Kemudian saksi diperintahkan oleh Ridwan Soplanit melalui telepon untuk menyerahkan DVR CCTV kepada Dimas Arki untuk diserahkan ke Puslapor dengan kondisi DVR CCTV terplastik dan kondisi label tidak terisi sebagaimana keterangan saksi Arsyad Daifa. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah mengabaikan syarat formil terkait barang bukti, padahal diketahui bahwa syarat formil tersebut akan menentukan sah atau tidak sahnya barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum karena faktanya DVR CCTV yang selalu menjadi topik pembahasan, perdebatan, dan dasar dikenakannya terdakwa dengan pasal 33 Undang-Undang ITE tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi sebagaimana dikehendaki oleh KUHP sehingga barang bukti yang tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang sah akan melahirkan barang bukti yang tidak sah. Barang bukti bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran dan tidak dibenarkan untuk berasumsi atau melakukan tindakan leluasa dalam menilai alat bukti. Hal tersebut berdasarkan pada teori Eddie O.S. Heinrich dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian halaman 7 yang menyatakan, dengan demikian dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hal tersebut juga didukung dan dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung nomor 417 K/Pitsus/2011 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa judek fakti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat karena paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi atau ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan adanya kepentingan petugas dalam hal pengiriman barang bukti inkasu, oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai barang bukti.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh para ahli dalam persidangan yang intinya menyatakan sebagai berikut. A. Bahwa adanya persesuaian para ahli di persidangan yang menyatakan terkait dengan penyitaan yang mana proses penyitaan yang sah akan melahirkan barang bukti yang sah. Begitupun sebaliknya, proses yang tidak sah melahirkan barang bukti yang tidak sah, yang artinya barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan. Sebagaimana keterangan ahli Floradianti, Jamin Ginting, dan Effendi Saragi. B. Bahwa ahli Jisman Samosir menerangkan terkait dengan barang bukti dalam persidangan ini adalah DVR CCTV merek G-Lens, namun yang tertulis dalam daftar bukti adalah merek hybrid. Maka barang tersebut tidak sah menjadi barang bukti dan tidak dapat digunakan dalam persidangan. Konsekuensinya adalah batal demi hukum, apalagi tanpa dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, suatu kejahatan besar untuk memidanakan terdakwa Cuk Putranto karena objek perkara DVR CCTV merek G-Lens tidak disertai surat penyitaan dan berita acara penyitaan sebagaimana dikehendaki oleh KUHP. Karena konsekuensinya terkait hal tersebut, maka barang bukti menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, barang bukti yang tidak sah yaitu DVR merek G-Lens tidak dapat dijadikan landasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam mencari dan mempertahankan kebenaran atau dipergunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembentukan keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim. 14. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada nomor 14 halaman 20 yang intinya menyatakan bahwa jaksa penuntut umum telah membuktikan perbuatan terdakwa turut serta sebagaimana diancam dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan terkait barang bukti yang diperlihatkan di persidangan menjadi objek barang bukti yang tidak menjadi persoalan, bahkan hal tersebut malah membuat terang perbuatan terdakwa telah terjadi penggantian dan pengambilan DVR CCTV. Bahwa tanggapan jaksa penuntut umum tersebut adalah hayalan tingkat tinggi dari jaksa penuntut umum tersendiri, di mana melalui nota pembelaan kami telah mematahkan dakwaan dan tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa melalui analisis fakta dan yuridis kami, bahwa nampak jelas dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum mengenai barang bukti telah salah dan tidak benar dalam menyajikan barang bukti, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Dan sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim Perkara Akuo tidak mempertimbangkan DVR merek G-Lens sebagai suatu alat bukti untuk menentukan pemenuhan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan dituntut terhadap terdakwa Cuk Putranto, sehingga terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten atas dakwaan dan tuntutannya yang menyatakan objek barang bukti yang tidak menjadi persoalan. Padahal jaksa penuntut umum selaku aparatur penegak hukum dan yang telah berpengalaman untuk melakukan penuntutan mengetahui betul bahwa dalam setiap perkara pidana pasti harus diketahui siapa pelakunya, apa perbuatannya, dan apa objek perkaranya. Maka bila dikaitkan dengan perkara Akuo, yang menjadi objek perkara adalah DVR CCTV merek G-Lens dan bukan DVR CCTV merek hybrid. Oleh sebab itu sangat jelas terlihat upaya jaksa penuntut umum untuk mengelabui, mengaburkan, dan membuat perkara menjadi tidak jelas atas objek perkara yang dilakukan penyitaan dalam persidangan perkara Akuo. Dengan demikian, barang bukti yang tidak sah, yaitu DVR merek G-Lens, tidak dapat dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam mencari dan mempertahankan kebenaran atau dipergunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembentukan keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Poin 15, menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada nomor 15 halaman 21 yang intinya menyatakan keterangan ahli Heri Prianto yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Puslapfor terhadap DVR CCTV
Tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ditemukan media hard disk, sedangkan terkait file video MP4 yang disimpan pada folder picture atau video project, ahli mengatakan tidak menemukan pemotongan file sehingga video tersebut masih asli dan keutuhan terjaga adalah ditemukan dari hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo, bukan dari hard disk DVR CCTV yang telah diambil terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dari Pos Satpam Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut, dan DVR CCTV tersebut adalah milik warga Komplek Polri Duren 3. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi berusaha dan mengarahkan dengan tidak menyajikan fakta yang utuh dan berlawanan dengan kebenaran dari fakta persidangan itu sendiri. Dikarenakan ahli Heri Prianto tidak pernah memeriksa media hard disk dan hanya memeriksa terkait DVR CCTV merek G-Lens yang mempunyai hard disk. Oleh sebab itu, kesimpulan ahli Prianto yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam poin ini menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal. Padahal pemeriksaan terkait DVR CCTV merek G-Lens yang merupakan hard disk tidak pernah ditemukan. Bagaimana DVR dirusak, siapa yang merusak, dan bagaimana cara merusak, yang semuanya seolah-olah terdakwa Cuk Putranto yang melakukan perusakan terhadap DVR CCTV merek G-Lens tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto dalam persidangan yang menyatakan ahli tidak memeriksa fisik dari DVR merek G-Lens untuk membuktikan ada atau tidaknya kerusakan non-human juga salah satu penyebab hard disk tidak dapat terbaca oleh sistem. B. Ahli menerangkan tidak bisa memastikan penyebab kenapa hard disk pada DVR merek G-Lens menjadi tidak dapat terbaca. Ahli menyatakan terkait perkara obstruction of justice, ahli hanya memeriksa 3 DVR saja dan tidak memeriksa kamera CCTV, monitor komputer, dan hard disk. Ahli menyatakan tidak melakukan koordinasi dengan Pusinavis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa DNA dan sidik jari. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Jisman Samosir dalam persidangan menyatakan, ahli menerangkan terkait dengan apabila seorang diduga telah merusak barang bukti, namun dalam persidangan tidak dapat diketahui penyebab kerusakan barang tersebut karena apa. Dalam hal ini ahli menggunakan prinsip hukum perdata, barang siapa yang menggugat maka harus membuktikannya. Dihubungkan dalam hal ini siapa yang mendakwakan harus bisa membuktikan dakwaannya. Apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan, maka harus bebas orang yang diduga merusak barang bukti tersebut. Dengan demikian tidak ada hasil puslapor yang menentukan apakah benar telah terjadi kerusakan, bagaimana cara dirusak dan siapa yang merusak. Maka hasil puslapor menjadi tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam perbuatan terdakwa Cuk Putranto yang mengamankan dan mengambil DVR CCTV. Tetapi dengan pengetahuan jaksa penuntut umum yang sempit dan berasumsi, sehingga jaksa penuntut umum telah berupaya untuk menuduh, menyudutkan dan mengkriminalisasi terdakwa Cuk Putranto karena dianggap telah merusak DVR CCTV atau membuat DVR CCTV sebagai sistem elektronik menjadi terganggu atau tidak dapat digunakan. Selain itu dengan dituntutnya terdakwa Cuk Putranto dengan pasal 33 Undang-Undang ITE, padahal Puslapor sendiri tidak pernah memeriksa terkait apakah sistem elektroniknya menjadi terganggu atau menjadi tidak dapat digunakan. Dengan demikian hasil pemeriksaan Puslapor berupa surat hasil Puslapor tidak bisa menjadi alat bukti dan landasan untuk menentukan bahwa terdakwa Cuk Putranto telah melakukan tindak pidana pasal 33 Undang-Undang ITE. 16. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada nomor 16 halaman 22 yang intinya mengatakan pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum telah terbukti karena mengakibatkan kerugian bagi warga Komplek Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rinto Wardana dalam persidangan 19 Januari 2023, bahwa ahli menerangkan sudah membaca lampiran dakwaan yang diperlihatkan oleh tim penasihat hukum untuk dipelajari, juga sudah melihat rekaman video CCTV yang ada dalam perkara ini melalui media online. Ahli berpendapat kalau video rekaman tersebut dapat dikatakan masih utuh karena faktanya dapat membuat terang perkara 340 KUHP yang saat ini juga sedang dalam proses persidangan. Dapat digunakan pula oleh jaksa penuntut umum untuk kepentingan perkara ini dan dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari rekaman video CCTV sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik masih bisa didapatkan. Maka apabila memang warga Komplek Polri Duren 3 yang merasa dirugikan akibat penggantian DVR CCTV di pos satpam komplek, maka warga komplekslah yang membuat laporan atau sebagai pelapor akibat dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. 17. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 17 halaman 22 sampai 23.
bahwa jaksa penuntut umum yang sepenuhnya bahwa dalil jaksa penuntut umum yang sepenuhnya didasarkan dengan asumsi di mana faktanya tidak ada niat dan pengetahuan dari terdakwa secara bersama-sama untuk menghilangkan informasi dan atau dokumen elektronik yang terdapat dalam DVR CCTV komplek perumahan Polri Duren 3. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan kami bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai duduk perkara terkait peristiwa sesungguhnya atau korban kebohongan, sesat fakta, atau error in faksi yang terjadi di rumah saksi Ferdi Sambo, sehingga pengetahuan yang ada pada diri terdakwa adalah mengamankan DVR CCTV guna kepentingan penyidikan yang sepengetahuan terdakwa dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang sebenarnya telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kesamaan niat meeting of mind dengan terdakwa lainnya. Hal tersebut telah terungkap dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan telah terungkap dalam persidangan yang merupakan perkara akuo. Saksi Agus Nur Patria yang menyatakan keterlibatan Cuk Putranto adalah pada saat telah menyerahkan barang bukti DVR CCTV di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 Juli, kemudian besoknya tanggal 11 Juli diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk diambil kembali DVR CCTV-nya. Saksi Irfan Widianto pada tanggal 9 Juli 2022 tidak ada janjian dengan Cuk Putranto saat bertemu di Kompleks Polri Duren 3. Pertemuan tersebut terjadi secara spontan. Saksi Hendra Kurniawan, saksi tidak pernah mengumpulkan para terdakwa obstruction of justice untuk melaksanakan segala perintah dari saksi Ferdi Sambo. Para terdakwa sepenuhnya, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sepenuhnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh saksi. Saksi Ferdi Sambo tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli kepada terdakwa Cuk Putranto. Terdakwa Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi Ferdi Sambo saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Saksi Baikuni Wibowo, saksi dan Cuk Putranto tidak ada persekongkolan untuk mengelabui atau menghalangi, menutupi penyidikan, dan tidak ada niat adanya unsur kesengajaan karena pada awalnya saksi dan Cuk Putranto mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah tembak menembak. Ahli digital forensik Heri Prianto menerangkan bahwa terdapat hard disk tetapi DVR tidak terbaca. Kemungkinan penyebabnya yang bisa terjadi karena benturan atau jatuh, dan penyebab pastinya ahli tidak bisa memastikan. Bahwa dalam persidangan juga tidak ada satupun saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perusakan terhadap sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Sehingga sangat jelas terdakwa tidak terbukti pernah melakukan tindakan virtual atau interaksi elektronik di ruang siber terhadap DVR CCTV. Di mana seluruh tindakan terdakwa yang terbukti dalam persidangan merupakan tindakan fisik yang didasari iktikat baik dari terdakwa yang menjalankan perintah jabatan selaku Spri Kadif Propam dari saksi Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam, dan kemudian diyakini oleh terdakwa telah terjadi peristiwa tembak menembak atau error in fact, sehingga tidak salah
dicabut, sidang dilanjutkan. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Pada halaman 29. Sehingga tidak salah apabila kami menyatakan dalam nota pembelaan dan duplik ini bahwa jaksa penuntut umum telah mengkriminalisasi terdakwa. Jaksa penuntut umum juga telah berasumsi dan berandai-andai dalam menuntut terdakwa yang menyatakan mulai dari rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari CCTV komplek dan cara yang paling mungkin dan masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum ragu-ragu dan tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat dan kesengajaan untuk menghilangkan isi rekaman video. Sehingga jaksa penuntut umum hanya bisa berasumsi dan berimajinasi untuk merumuskan adanya unsur niat dan kesengajaan terdakwa, yang menurut kami jaksa penuntut umum telah kewalahan dalam membuktikan argumentasinya. Berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto, ahli forensik yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang merusak, menghilangkan isi rekaman, bagaimana isi file rekaman bisa dirusak atau dihilangkan, dan apa sebab terjadinya kerusakan terhadap diversi CCTV yang menjadi objek perkara quo. Terkait pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak kami bacakan lagi Yang Mulia. Kemudian ke poin 18 bahwa kami juga tidak akan menanggapi replik jaksa penuntut umum terkait perbuatan terdakwa Cuk Putranto murni hanya menjalankan perintah dari atasannya langsung, yaitu saksi Ferdi Sambo, dengan beretikat baik sehingga terdakwa Cuk Putranto tidak mempunyai kehendak bebas sebagaimana telah kami uraikan di atas. Poin 19, kami tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada poin 18. Kami kembali menegaskan pemberlakuan untuk menjadi pencerahan bagi kita bersama. Kami tidak akan membacakan unsur pasal 51 ayat 1, pasal 51 ayat 2, hanya penekanan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP dikaitkan dengan putusan-putusan yang kami sampaikan dalam nota pembelaan kami. Hendaknya dapat memberikan kejelasan dalam penerapan pasal-pasal dimaksud dalam kaitannya dengan terdakwa yang dengan demikian jelas dilakukan atas dasar menjalankan perintah dari atasan langsung terdakwa, in kasus saksi Ferdi Sambo, dengan itikat baik tanpa adanya pengetahuan sebelumnya terkait fakta sebenarnya dan dilaksanakan terdakwa tanpa kehendak bebas. Hal ini juga sejalan dengan Melek Water Arrest yang diputuskan oleh Hogerat pada tahun 1916, 107 tahun yang lalu, yang mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan kedudukan si pengantar susu yang sama-sama mengalami sesat fakta, error in faksi, dengan atau tanpa kemungkinan baginya in kasu terdakwa untuk dapat mengetahui. 20. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada poin 19 halaman 23 yang sama sekali tidak berdasarkan fakta sebagai berikut. A. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya pada halaman 23 bahwa perkara ini ada irisan dengan perkara 340 KUHP dengan terdakwa saksi Ferdi Sambo dan kawan-kawan dan barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilan Security model GFDS 87508M serial number 9770427713222 disita dalam perkara 340 KUHP. Bahwa yang menjadi pertanyaan kami, jika memang jaksa penuntut umum mendalilkan adanya 2 unit DVR CCTV merek Gilens yang disita, quote non, lalu mengapa jaksa penuntut umum dalam repliknya hanya menyebutkan 1 serial number? B. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya pada halaman 23, barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilens disita dalam perkara 340 KUHP sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tertanggal 12 September 2022. Bahwa berdasarkan penetapan nomor 1776 tanggal 12 Desember 2022 terlampir sebagaimana didalilkan jaksa penuntut umum, sama sekali tidak ditemukan barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilan Security. Kami sangat menyesalkan bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dakwaan jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada barang bukti yang tidak jelas dan tidak pernah dilakukan penyitaan. Lalu apa yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa atas barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan? Bahwa kami hendak mengingatkan kepada jaksa penuntut umum terkait definisi penyitaan sesuai peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung nomor per 027 tentang pedoman pemulihan aset yang menyatakan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan atau menyimpan aset terkait kejahatan atau tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya
baik untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa kami sangat menyayangkan jaksa penuntut umum yang luput untuk melaksanakan peraturan internalnya sendiri, lalu mendakwa dan menuntut terdakwa dengan menggunakan barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan, dan oleh karenanya telah menyimpang dari aturan internal jaksa penuntut umum yang sejatinya memiliki tujuan mulia untuk adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam konsiderans Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu, diperlukan pedoman sebagai acuan secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset tersebut. Bahwa dengan demikian jelas dalam kaitan penyitaan barang bukti akuo, jaksa penuntut umum tidak melaksanakan penyitaan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang pada gilirannya sangat merugikan terdakwa. Bahwa seharusnya jaksa penuntut umum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam konteks penyitaan barang bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, guna terjaminnya hak-hak terdakwa dan profesionalisme dari jaksa penuntut umum sendiri dalam persidangan yang mulia ini. C. Bahwa lebih lanjut jaksa penuntut umum dalam repliknya halaman 23 menyatakan bahwa perkara ini ada irisan dengan perkara 340 KUHP. Pada prinsipnya barang bukti tidak dapat disita dua kali. Ini yang harus diingat kembali oleh penasihat hukum. Bahwa dengan segala hormat, kami hendak menyampaikan kepada jaksa penuntut umum dalam bingkai saling mengingatkan sebagai sesama aparatur penegak hukum agar jaksa penuntut umum dapat membaca berkas perkara dengan lebih teliti lagi, karena faktanya berdasarkan penelusuran kami terhadap berkas perkara yang didakwakan kepada terdakwa maupun perkara irisan yang dimaksud jaksa penuntut umum in kasu 340 KUHP, kedua-duanya sama didasarkan pada penetapan nomor 1776 tanggal 12 September 2022, yang mana sebagaimana kami telah sampaikan berulang-ulang bahwa barang bukti DVR CCTV merek Gilens tidak pernah dilakukan penyitaan. Bahwa lagi pula penetapan nomor 1776 tanggal 12 September 2022 sudah sejak awal menjadi bagian dari berkas perkara atas terdakwa. Dan sudah sejak awal juga kami selaku penasihat hukum meneliti dan tidak menemukan barang bukti DVR CCTV merek Gilens. Oleh karena kami sangat menyesalkan bahwa jaksa penuntut umum tetap saja mendalilkan barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan akuo. Bahwa dengan demikian kami menyerahkan kepada yang terhormat majelis hakim untuk dapat memberikan penilaian atas fakta tak terbantahkan ini, untuk kemudian dapat memberikan pertimbangan yang bijaksana atas ketidakprofesionalan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas barang bukti yang semestinya dilakukan dengan teliti, profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek Gilens tidak dapat digunakan atau batal demi hukum dan dijadikan landasan oleh yang mulia majelis hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan yang mulia majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cukutranto. Bahwa kami meyakini yang mulia majelis hakim tentunya tidak akan menggunakan DVR merek hybrid H.264 dan H.265 model AVR 808 yang telah dilakukan penyitaan sebagai satu kesatuan dengan DVR merek Gilens yang tidak pernah dilakukan penyitaan. Kami sangat mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan dijadikan jurisprudensi bagi seluruh penyidik dan penuntut umum, bahwa penyitaan terhadap barang bukti atau barang yang menjadi objek pemeriksaan perkara pidana menjadi tidak penting selama dibenarkan oleh para saksi yang secara gamblang dan terang benderang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh KUHP terkait penyitaan dan aturan internal jaksa penuntut umum sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, sebagaimana juga telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 417 K Pitsus 2011 yang intinya mempertimbangkan bahwa Judex Fakti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat, onvoldoende gemotiveerd, karena paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi. Oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti. Exclusionary rules. Dilanjutkan yang mulia.
Bab 3. Kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, berikut kami sampaikan kesimpulan kami kepada yang mulia Majelis Hakim, yaitu: 1. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kesamaan niat, meeting of mind, dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan yang harus dibuktikan dari awal antara terdakwa dengan para terdakwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan jaksa penuntut umum tidak memahami bahwa dalam menjalankan perintah jabatan bukanlah termasuk dalam lingkup penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. 2. Jaksa penuntut umum tidak mampu memahami unsur pasal 33 Undang-Undang ITE terkait tindakan apapun yang arti dan maknanya adalah segala tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul SIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan terdakwa Cukputranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya. 3. Bahwa berdasarkan BAP ahli Roni dalam penyidikan yang dihadirkan penyidik dan keterangannya dalam persidangan dihadirkan oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Cukputranto tidak diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE dan terdakwa Cukputranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Keempat, objek perkara tindak pidana pasal 33 Undang-Undang ITE itu sendiri, yaitu DVR merek Gilens, tidak pernah dilakukan penyitaan, tidak pro justisia. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek Gilens tidak dapat digunakan, batal demi hukum, dan dijadikan landasan oleh yang mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cukputranto. 5. Berdasarkan keterangan ahli Henry Priyatno, Puslapor, yang melakukan pemeriksaan terhadap DVR merek Gilens menjadi tidak relevan dikarenakan DVR merek Gilens tidak sah sebagai barang bukti, tidak pro justisia, dan termasuk surat hasil pemeriksaannya. Namun, hasilnya pun tidak dapat menentukan bagaimana terjadinya kerusakan, siapa yang merusak, dan apa penyebab kerusakan, sehingga terdakwa Cukputranto tidak dapat ditimpakan atas akibat tidak terbacanya video rekaman DVR merek Gilens. 6. Terdakwa Cukputranto mengalami kesesatan fakta, error in facti, dari awal peristiwa, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja yang terdapat dalam pasal-pasal yang dituduhkan, baik dalam surat tuntutan dan surat dakwaan, menjadi tidak terbukti, serta adanya kesesatan fakta atau error in facti merupakan alasan penghapus pidana. 7. Bahwa terdakwa Cukputranto melakukan perbuatannya atas perintah atasannya, yaitu saksi Ferdy Sambo selaku Kadif Propam, dan menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan, perintah di tempat kerja, diberikan di waktu kerja, dan diberikan berpakaian dinas, sehingga telah terpenuhinya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat kedua KUHP. Dengan demikian, tidak lelah kami ungkapkan bahwa terdakwa Cukputranto haruslah mendapat keadilan yang hakiki yang dapat terwujud sebagaimana ira-ira yang harus dimuat dalam setiap putusan pengadilan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dimuatnya ira-ira tersebut bukan hanya sebagai pelengkap atau pemanis sebuah putusan, namun merupakan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam memberikan sebuah keputusan, karena hukum dan keadilan adalah berasal dari Tuhan. Sebelum menutup duplik ini, kami tidak lelah untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim terhormat dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Namun, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat yang memimpin jalannya persidangan akan berlaku objektif, bijaksana, dan tidak memihak. Kami yakin dengan adanya duplik ini, yang mulia Majelis Hakim akan lebih sungguh-sungguh menilai apakah terdakwa Cukputranto memang memiliki niat jahat, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah kami uraikan baik dalam nota pembelaan dan duplik ini, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa terdakwa Cukputranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami terus mengulangi dan mengingatkan bahwa terdakwa Cukputranto dalam perbuatannya
dilindungi oleh pasal 51 ayat 1 KUHP dan pasal 51 ayat kedua KUHP sebagai alasan pembenar dan pemaaf, serta terdakwa Cuk Putranto mengalami sesat fakta erodin fakti dari awal peristiwa terjadi yang merupakan alasan penghapus pidana. Kami berharap majelis hakim terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari fakta-fakta persidangan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga didapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa Cuk Putranto dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh duplik yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan kami yang sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara akan memberikan putusan bebas atau lepas onslak kepada terdakwa Cuk Putranto. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta, 8 Februari 2023. Hormat kami, tim pembela Cuk Putranto.